Hai everyone, kali ini kita akan belajar tentang pendeskripsian naskah. Kita akan menjelajahi bagaimana cara membaca, mengidentifikasi, dan melestarikan wawasan tertulis di Nusantara. Yuk simak materinya. Peran naskah dalam filologi. Yang pertama, naskah adalah bahan konkret atau fisik yang menjadi sasaran utama filologi, sedangkan teks adalah isi abstrak yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, naskah menjadi sumber data untuk mempelajari perkembangan bahasa dan aksara yang digunakan pada masanya seperti aksara Jawa, Arab, atau Latin. Dan yang ketiga, naskah dalam filologi memiliki fungsi sebagai bukti karya masa lampau. Dan keempat, naskah sebagai ilmu bantu bagi disiplin lain. Pendeskripsian naskah bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi fisik. Penjelasan tentang kondisi fisik naskah penting untuk pengenangan dan pelestarian. Menjadi dasar alur penelitian, informasi yang didapat kemudian digunakan untuk proses seperti transliterasi, penyuntingan, dan terjemahan. Mempermudah pemahaman teks, pembaca dapat lebih mudah memahami aksara, bahasa, dan struktur tulisan naskah. Mendokumentasikan pengetahuan dan budaya. Nilai-nilai yang terkandung dalam naskah dapat diungkap dan dipelajari oleh masyarakat luas. Deskripsi fisikodikologi. Identitas adalah langkah awal pengenalan naskah. Hal yang wajib dicatat meliputi 1. Judul naskah, nama populer naskah tersebut. 2. Nomor kode koleksi, identitas unik naskah di perpustakaan, misal NB.13. Asal naskah, daerah tempat naskah ditulis, atau skriptorium. Dan terakhir, kolofon, bagian akhir naskah yang memuat titi mangsa, atau waktu dan penulis. Analisis fisik pada bahan dan ukuran. Bahan alat tulis harus diidentifikasi, apakah berasal dari lontar, daluang, atau kertas Eropa. Jika kertas Eropa, keberadaan tanda air atau watermark dapat menjadi petunjuk penting usia. Dimensi atau ukuran. Kita mengukur panjang kali lebar naskah secara keseluruhan. Deskripsi isi. Kita perlu mengidentifikasikan genre teks dalam naskah, apakah berbentuk prosa, puisi, drama, atau kombinasi. Selain itu, kita perlu menganalisis bahasa yang digunakan dalam teks, apakah bahasa Melayu klasik, Jawa kuno, Jawa baru, Sunda, dan lain-lain. Apakah bahasa yang digunakan baku, dialek, campuran, atau menggunakan pengaruh bahasa lain. Selain itu, gaya bahasanya apakah berbentuk prosa atau ganjaran, atau puisi berbentuk tembang. Berikut contoh deskripsi naskah Piwulang Patraping Agesang. Deskripsi fisik Piwulang Patraping Agesang. Judul naskah Piwulang Patraping Agesang. Nomor kode koleksi PB.C.5110020. Asal naskah Perpustakaan Sasanan Pustaka Karaton Kasunanan Surakarta. Jumlah bait 41 bait. Jumlah baris tiap halaman 16 baris. Ukuran naskah panjang 21,5 cm dan lebar 17 cm. Tebal naskah 0,5 cm. Naskah ini berfungsi sebagai sumber penting untuk memahami pandangan hidup dan sistem nilai masyarakat Jawa pada masa lampau. Deskripsi fisik naskah Piwulang Patraping Agesang. Keadaan naskah Piwulang Patraping Agesang masih baik, teksnya mudah dibaca karena tulisannya rapi. Jilitan naskah Piwulang Patraping Agesang ini sudah sedikit rusak dan ada satu halaman yang hampir terlepas yang terletak pada halaman 2. Jilitannya menggunakan sistem jahit menggunakan benang dan dilapisi plaster yang dimaksudkan untuk memperkuat naskah agar tidak mudah lepas. Naskah Piwulang Agesang ini total ada 16 halaman, 12 halaman berisi teks dan 4 halaman kosong. Deskripsi isi naskah Piwulang Patraping Agesang. Naskah Piwulang Patraping Agesang memiliki tema utama tentang pendidikan, budi pekerti, dan tuntunan hidup, khususnya yang berkaitan dengan ajaran tingkah laku, kehidupan manusia di dunia, tata cara membangun rumah tangga yang baik, serta kewajiban dan sikap seseorang istri dalam mengabdi kepada suami dan keluarga. Isi naskah dimulai dengan ajaran tentang tujuan hidup manusia di dunia menurut ajaran agama, yaitu pentingnya menikah antara laki-laki dan perempuan yang sebaya sebagai teman hidup dan untuk memperpanjang keturunan. Naskah ini dilanjutkan kemudian dengan ajaran Astagina, yaitu 8 pedoman atau daya upaya yang harus dipegang manusia dalam mencari penghidupan, yaitu sandang dan pangan. Naskah ini juga menguraikan tentang hukum kepemilikan harta dalam perkawinan menurut ajaran Nabi, di mana istri tidak berwenang mengakui kepemilikan harta suami sebelum mendapat izin, begitu pula sebaliknya. Dan untuk penutup naskah, ditekankan agar semua ajaran yang telah diberikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya keluarga yang harmonis dan kehidupan yang sejahtera.
Kesimpulan, naskah ini berisi tentang ajaran dan tuntunan perilaku dalam menjalani kehidupan sehari-hari, khususnya mengenai etika dan etiket dalam lingkungan masyarakat Jawa, dan bahkan secara spesifik memuat ajaran untuk kaum wanita, baik menjelang maupun setelah menikah. Melalui kajian filologi, naskah ini diselamatkan dari kerusakan fisik, ditransliterasi, disunting, dan diterjemahkan, sehingga isi ajarannya yang mengandung nilai-nilai budaya dan moral yang relevan dapat diakses, dipahami, dan dilestarikan oleh generasi sekarang. Naskah ini berfungsi sebagai sumber penting untuk memahami pandangan hidup dan sistem nilai masyarakat Jawa di masa lampau.